Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Nah, Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir dan Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami terus menanti-nantikan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami. Bawa kami untuk kami dekat kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan mengalami Tuhan secara khusus ya Tuhan. Ketika kami mengalami Engkau, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, hidup kami disembuhkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau berdaulat atas kehidupan kami secara khusus. Lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan kuasa-Mu bekerja buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Ini doa kami, mari bersama-sama katakan, bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindu
terus akan Engkau. Kami rindu ya Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Sembah Dia, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mari datang sembah Dia Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ya Tuhan Roh Kudus yang boleh ya Tuhan hadir dalam hidup kami. Bawa kami Roh Kudus lebih lagi hari ini. Kami rindu akan Engkau. Biarlah Kau jamah kami, Kau bawa kami lebih lagi ya Roh Kudus. Oh lala. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ini doa kami. Mari sembah Dia, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mari sembah Dia, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan kami Tuhan, pulihkan. Katakan sembuhkanku, sembuhkanku. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita datang sembah Tuhan bersama-sama, minta biar Roh Kudus menjamah hidupmu, mengubah hidupmu. Oh Rabbaya Syata Kalalamu, kami datang
Engkau baik, Roh Kudus. Oralabatakaramaya-shana. Kami sanjung Engkau, Roh Kudus. Haleluya. Oralamayashana. Kami sembah Engkau, Kudus. Kuduslah Engkau. Oralabayashana. Amin, Roh Kudus. Haleluya. Datang lawat kami, jamah kami, Roh Kudus. Mari katakan, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari katakan Allah Roh Kudus, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Mari panggil Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hati kami, ubah hatiku, jadikanku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Sembah Dia, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari dari awal katakan, Allah Roh Kudus, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku, jadikanku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu.
Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Roh Kudus, urapilah kami. Saudara bisa berdoa dan panggil Roh Kudus. Sapa dia. Sapa Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, aku mengasihi-Mu. Aku membutuhkan. Beri aku Tuhan hikmat-Mu, roh hikmat-Mu, roh wahyu. Bahkan roh untuk bisa membedakan, mengenali ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah turun roh nasihat buat kami. Roh pengertian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang mengikuti secara online service ini ya Bapak. Dan juga anak-anak-Mu yang ada di ruangan Holy Spirit. Aku minta urapan yang baru ya Tuhan turun. Urapan yang baru turun buat kami. Terima kasih, kami butuh minyak yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami punya doa-doa kami menjadi doa-doa yang penuh dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap keputusan di kami keputusan ya Tuhan. Keputusan ya Tuhan yang berdasarkan tuntunan daripada Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Tuhan, mereka yang sedang berjuang ya Tuhan dengan penyakit kanker mereka. Ya Tuhan, autoimun, ya Tuhan, penyakit diabetes, ya Tuhan, pankreas. Aku berdoa Bapa, dalam nama Yesus, beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kesembuhan ya saudara. Aku percaya ya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berbicara secara khusus, secara pribadi buat setiap kami ya Tuhan, untuk firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan tentang peranan Roh Kudus dalam pelayanan kelepasan dan konseling. Ya, peranan Roh Kudus dalam pelayanan kelepasan dan konseling. Saya mungkin saudara berpikir begini, Pak Sabta, Pak Pendeta, saya ini kan bukan pelayan, bukan pengerja. Ya kan, apa manfaatnya saya belajar tentang pelayanan kelepasan dan pelayanan konseling. Ya kan, sedangkan saya tidak berhubungan dengan jemaat atau siapapun. Saya mau kasih tahu saudara satu hal, kenapa kita harus belajar tentang pelayanan kelepasan dan konseling. Saya mau bersaksi dulu sebelum saya mau bahas singkat daripada pengajaran firman hari ini. Beberapa waktu yang lalu saudaraku, kami punya anak namanya Joel ya. Kami heran ya kan, kenapa sepertinya dia kok pelajaran dan seperti ada mau bunuh diri pada waktu itu saudaraku. Dan dia sering pukul-pukul daripada kepalanya. Ya kan? Nah, pada waktu itu istri saya berkata bahwa ini anak kenapa kok tiba-tiba kayak putus asa segala macam. Setelah itu saudara, kita coba berdua, saya datangin. Waktu itu saya mau pergi untuk pelayanan daripada KUL. Saya tunda sebentar, kita tanya, "Kenapa kamu?" Lalu dia mulai cerita bahwa dari sejak kelas 3 SD itu dia dapat suara, ya kan, yang berkata bahwa kamu tuh bodoh. Kamu tuh gak berguna. Ya kan, kamu akan bikin malu daripada papi mami kamu, orang tua kamu. Kamu bunuh diri aja. Itu dari kelas 3 SD. Pada waktu itu kurang lebih waktu SMA ya. SMP. Kejadian itu waktu dia SMP, saudaraku. Waduh, kita juga heran pada waktu itu. Nah, pada waktu kami dengar, lalu saya bingung. Ini anak sendiri, kalau kita suka konseling sama jemaat ini. Tapi disitulah saya melihat bagaimana pentingnya peranan Roh Kudus. Pada waktu anak ini cerita sambil nangis-nangis, saya tanya sama Tuhan. Saya berdoa, Roh Kudus ini apa? Ini gimana? Singkat kata saudaraku, setelah kita gali semua, dia omong segala macam, suruh dia akui itu. Lalu dia yang patahkan sendiri, akhirnya si Joel tuh ngalami kelepasan. Pelepasan waktu SMP itu. Pelepasan kayak muntah.
Lalu kami minta supaya Roh Kudus memenuhi dia. Dan saat itulah dia dibaptis dengan Roh Kudus. Dia penuh Roh Kudus di SMP itu. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa saya ini orang tua atau saya ini enggak penting. Tidak saudara, kita tidak tahu keadaan anak kita. Kadang-kadang kita tidak tahu kenapa kok sifat anak kita kok jadi begini. Kita juga bingung, kenapa anak kita nih yang satu ini kayaknya selalu apa ada. Rupanya ada setelah dia ngalami pelayanan kelepasan dan kita konseling daripada si Joel ini saudaraku ya. Lalu dia ngalami yang namanya kelepasan lalu penuh Roh Kudus. Kami melihat mulai itu sekolahnya, rasa yakinnya sampai kami bisa melepas dia ke Amerika. Dan kita juga heran justru di nilai-nilai akademiknya di sekolahnya di Amerika. Kita tuh mami juga bingung sama anak ini kok jadi pinter. Saudara Kristus, jadi saya percaya bahwa ya kan iblis itu berusaha untuk cari kesempatan. Seringkali kita mungkin nggak cukup waktu atau kita nggak mengenali keadaan anak-anak kita. Kita cuma tahu doain atau bagaimana kita juga mungkin lepas daripada itu. Tetapi saudara seringkali ada satu momen dalam hidup dia. Di mana ketika iblis atau kuasa gelap punya kesempatan, punya akses masuk dalam diri dia. Karena masuknya lewat pikiran. Biasanya saudara, orang omong, orang hina, orang bully, anak dibully. Itu kalau dia pikirin terus, itu bisa menjadi senjata buat iblis saudara. Ya kan saudara, melancarkan serangan tipu muslihat dia. Nah hari ini saudara kita akan bahas ya kan tentang pelayanan, kelepasan dan konseling. Karena kita tahu saudara dalam dunia yang penuh dengan luka batin, trauma-trauma, ikatan belenggu kuasa gelap dan kebiasaan buruk. Saudara harus tahu Tuhan memanggil kita. Saudara siapapun saudara. Entah saudara sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai siapapun. Tuhan mau pakai kita sebagai alat kesembuhan, alat pemulihan melalui pelayanan kelepasan dan konseling. Katakan amin saudara. Ini penting. Ini harus kita buat. Jadi sebagai orang tua khususnya saya mau bicara, kita harus minta urapan untuk bisa melayani anak-anak kita, keluarga kita. Kalau saudara punya cucu mungkin sudah mengerti. Untuk apa saudara? Untuk bisa melayani mereka mengalami kelepasan atau juga konseling saudaraku. Nah pelayanan kelepasan dan konseling ini bukan pekerjaan manusia. Profesional gitu loh. Wah kalau saya sudah belajarin sekian, saya sudah ambil kelas, sesi, konseling sekian sesi dan lain sebagainya. Itu semuanya bagus. Pengetahuan itu perlu bagus saudaraku. Tetapi pelayanan ini yang saudara tahu adalah ini ada pelayanan roh. Yang membutuhkan kuat kuasa Roh Kudus. Kita gak bisa lakukan pelayanan kelepasan dan konseling tanpa urapan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri saudara, itu dia diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa di dalam pelayanannya. Kisah 10 ayat 38 mengatakan begini saudara, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang apa? Dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi saudara hari ini kita akan bahas tentang pelayanan kelepasan dan konseling. Ya, pelayanan ini saudara, pelayanan kelepasan, ya kan? Kalau tanpa urapan, tanpa tuntunan Roh Kudus, ini bisa menjadi pelayanan manipulatif. Saudara, kelepasan, wah segala macam, ayo. Saya kadang-kadang suka lihat tuh para orang, ayo. Harus muntah. Kalau nggak muntah, kamu ini ada sesuatu. Ya kan yang belum kamu ini kan segala macam. Akhirnya terintimidasi orang itu. Kenapa? Ya kan karena mungkin hasil sukses orang pelayan berpikir kalau kelepasan dia tuh muntah-muntah. Ya belum tentu. Saudara Kristus ya kan. Nah pelayanan konseling kalau kita ada urapan Roh Kudus. Ini cuma sekedar saran nasihat moral belaka. Saya mau katakan saudara, ada satu ayat yang saya ingin bacakan kepada saudara. Kita akan baca sama-sama. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Inilah dasar daripada pelayanan
kelepasan dan konseling. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Ini Yesus yang berkata, Roh Allah ada padaku. Sebab ia mengurapi aku. Untuk apa saudara? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan yang terikat. Inilah pelayanan pelepasannya. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di sini tentang apa saudara tekanannya? Peranan Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus hadir dan bekerja dalam pelayanan kelepasan dan konseling, apa yang terjadi saudara? Benteng-benteng musuh itu diruntuhkan. Apa arti benteng-benteng musuh? Apa yang selama ini kita percayai, kita yakini, yang sebenarnya itu adalah dusta-dusta yang kita percayai. Ketika saudara dan saya, ya kan memberikan pelayanan kelepasan dan konseling dengan kuasa Roh Kudus, saudara, itu nanti Roh Kudus akan membongkar dan meruntuhkan, saudara, benteng dusta yang selama ini mengikat pikiran seorang. Yang kedua adalah, saudaraku, Roh Kudus itu berkuasa untuk apa? Menyembuhkan luka. Menyembuhkan luka. Sementara kita berbicara, kuasanya menyembuhkan luka. Mematahkan belenggu dan jiwa diselamatkan. Jadi saya sekarang mau bagikan begini, ya kan? Mengapa peran Roh Kudus itu penting dalam pelayanan kelepasan dan konseling, saudaraku, ya kan? Pertama, saya mau jelaskan. Yang pertama adalah, alasan pertama, Roh Kudus itu berperan menuntun kita dalam apa? Seluruh kebenaran. Ya kan saudaraku? Jadi yang kelepasan ini kan, pelayanan kelepasan itu penting karena kita ingin melepaskan seseorang dari apa saudara? Dari ikatan di mana dia punya keyakinan yang kuat tentang apa saudara? Tentang dusta dan kebohongan. Saya kan berkata gini, segala dosa, ya kan, segala kebiasaan buruk, ya kan, yang kita lakukan, ya kan saudaraku, ya kan, di balik itu, ya kan, ada dusta, kebohongan yang kita percayai. Saudara bisa berdiri, katakan amin. Salah satu daripada saudaraku dusta atau kebiasaan buruk yang kita sudah lakukan karena kita percaya dengan kebohongan itu apa saudara? Ya kan? Kita pakai yang mudah sekali. Kenapa kita harus berbohong? Kenapa kita harus berbohong? Itu kan tanda kita percaya gini. Salah satu cara untuk melindungi diri sendiri atau membela diri adalah dengan cara berdusta. Karena kita percaya, ya kan, dengan berdusta, saudara, kita akan selamat. Nah ini saudara. Jadi Roh Kudus, kenapa penting nih Roh Kudus nih saudaraku? Karena Roh Kudus yang akan memimpin kita dalam seluruh kita sebagai seorang pelayan yang akan melayani secara konseling atau melayani kelepasan. Perhatikan saudara. Roh Kudus itu nanti akan memberitahu kita. Dia akan menyingkapkan kepada kita saudaraku, ya kasih Kristus, ya kan akan tentang segala sesuatu, ya, tentang kebohongan karena dia yang menuntun kita kepada kebenaran, ya. Coba kita akan lihat di sini saudaraku, ya. Jadi kalau Roh Kudus yang mengurapi kita, saya ulangi lagi, ya. Maka kebenaran yang kita bicarakan waktu konseling saudara, kebenaran ini bukan cuma sekedar informasi pengetahuan belaka. Tetapi kebenaran firman yang kita bagikan itu bisa menjadi sebuah pewahyuan, ya kan? Akan kebenaran firman yang membebaskan orang ini. Katakan amin saudara. Katakan amin, ya. Saya kasih contoh saudaraku. Ini pernah orang konseling kepada saya ya saudara ya. Dia berkata begini, Pak bagaimana ya caranya ya? Aku tuh punya utang yang tidak bisa aku bayar. Dan aku sangat takut sekali dengan orang ini. Dan selalu saya menghindar. Atau saya selalu berbohong sama orang ini. Ketika dia menagih. Bahkan saya sempat blok dia punya nomor telepon. Ini dalam konseling nih cerita.
Nah, dengan cara seperti apa yang kamu lakukan sekarang, kamu tenang gak hidupnya? Enggak tenang, Pak. Enggak damai. Kalau hidup kita gak ada sukacita, gak ada dalam sejahtera, artinya kita gak hidup dalam apa? Kebenaran. Kita hidup dalam apa dong? Kalau gak hidup dalam kebenaran, hidup dalam dusta, dalam kebohongan. Di situ jadi nanti ada iblis akan munculkan masalah yang besar. Nah, dari situ saudara, Tuhan bukain sama saya. Nasihat yang saya berikan kepada dia itu jadi kebenaran yang memerdekakan dia. Saudara, apa yang saya berikan nasihat? Ini contoh. Saya bilang begini, kenapa kamu nggak coba hubungin dia, minta waktu untuk ketemu dan bicara, bawa apa yang ada dari uang kamu. Yang selama ini dia berpikir orang ini jahat dan takut juga mau kejam, dia mau bawa ke polisi, maka dia hindar. Coba saya akan doakan kamu. Yang kedua adalah kamu mulai kerjakan apa yang bisa kamu kerja untuk bisa dapat uang. Jangan pikir jumlahnya dulu karena nggak cukup. Coba mulai kerjakan. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, dia ambil waktu. Dia minta janji ketemu orang. Waktu orang itu ditemui. Saudara tahu nggak, orang yang ganas itu kok bisa, saudara, bisa sabar, bisa berbaik hati sama dia. Lalu memberikan dia kesempatan. Ya kan, kapan kau bisa bayar, kau bayar saja. Dari situlah saudara Yesus hidup dia dalam ketenangan. Jadi Roh Kudus ini yang menuntun kepada kebenaran. Kata Nabi saudara. Kebenaran ini yang membuat dia hidup dalam damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera, maka doa kita itu akan jadi doa yang penuh kuasa. Apa yang kita putuskan, kita kerjakan, itu akan ada hasil. Yang ngerti katakan amin. Itu yang namanya kenapa kok pentingnya di masa-masa ya kan kita mau merayakan menyambut hari Pentakosta, hari Minggu. Kenapa kok pentingnya kita bahas tentang peranan Roh Kudus yang hebat ini dalam hidup kita. Dia akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang bukan cuma sekedar informasi atau pengetahuan, tapi ini kebenaran yang akan memerdekakan kita. Katakan amin saudara. Nah, sekarang saya akan bahas saudaraku, bagaimana cara kerja atau peran Roh Kudus yang akan memimpin kepada kebenaran dalam hal konseling ini. Yang pertama saudaraku, Roh Kudus itu berperan, itu akan menyingkapkan segala akar dari masalah orang yang kita konseling. Katakan amin. Karena kan banyak orang ini datang untuk konseling. Itu dia datang dengan cerita tentang apa saudara? Yang gejala-gejalanya aja. Hal-hal yang di permukaan. Saya begini, dia cerita sana sini. Tetapi saudara, akar dari masalah yang sesungguhnya biasanya tuh masih tersembunyi. Mungkin juga dia enggak tahu penyebabnya ini apa. Kenapa kok jadi saya? Nah, satu hari konselingnya itu ada, dia enggak tahu. Kenapa Pak saya tuh enggak bisa tidur. Nih ada satu orang. Ya saudara, dia konseling, saya tuh enggak bisa tidur. Dia cerita sana sini, dia sudah minum obat dan lain sebagainya. Dan dalam pembicaraan itu saudaraku, saya sebagai yang pelayan yang melayani, saya terus doa Roh Kudus. Apa sebenarnya yang buat dia gak bisa tidur? Pasti ada sesuatu yang engkau tahu, tapi aku udah tahu dan dia tidak tahu. Saudara tahu, kau beritahu itu. Yang kedua, berikan aku urapan kuasa untuk patahkan itu. Saudaraku Yesus, itu yang simpel banget saudaraku. Tuhan yang bukain, adanya ketakutan yang dibukain. Ketakutan akan ini. Betul, kok bisa tahu? Iya, saya juga gak tahu. Cuma saya dikasih tahu Roh Kudus. Kamu doakan, ya kita doa sekarang. Waktu didoakan saudara, itu dia berasa ada tenang. Lalu itu dia bilang, Pak aku sudah mulai bisa tidur. Jadi ada hal-hal ya saudaraku ya, ini Roh Kudus bisa singkapkan. Pertama bisa karena itu spirit ya. Itu namanya ya, spirit. Bisa juga ada luka masa lalu. Yang selama ini dia gak tahu lukanya tuh. Biasa kan kita taunya permukaan nih. Luka masa kecil, penyebab. Kenapa seseorang? Satu hari kamu tuh punya perilaku orang lihat kayaknya kamu homo loh.
coba ini kan omong. Saya bicara sama dia, saya terus terang. Karena saya mau konseling sampai dia tuntas. Awalnya dia gak mau cerita. Tapi karena Roh Kudus itu kerja. Tiba-tiba mulai cerita tentang masa lalu, masa kecil. Bagaimana dia ngalami dan lain sebagainya. Saudaraku, dari situ kita mulai kasih nasihat. Nasihat ini jadi kebenaran yang memerdekakan dia. Lalu kita kasih doa. Doa ini yang melepaskan belenggu itu. Semua peranan siapa? Roh. Kita nggak bisa bilang aku nih ahli konseling loh. Siapapun yang datang pasti beres. Nggak bisa, itu cuma nasihat biasa. Kalau dengan peranan Roh Kudus plus pengetahuan tentang konseling, tentang firman Tuhan, saya yakin dahsyat. Yang ketiga saudara, apa peran Roh Kudus dalam kelepasan dan konseling? Karena antara kelepasan sama konseling nggak bisa dipisahkan. Kalau saudara mau masuk pelayanan kelepasan, saudara harus punya roh juga apa? Roh nasihat. Roh nasihat ini penting, saudaraku, ya kan? Itu datangnya dari Roh Kudus tuh. Ada roh hikmat, ada roh apa? Ada roh nasihat yang bisa mengarahkan dia. Ini loh kamu. Nah, yang kedua adalah Roh Kudus berperan memberikan karunia membedakan roh. Jadi yang saya tadi sampaikan juga bahwa tidak semua masalah itu masalah trauma psikologis. Ya, tentang luka dan lain sebagainya atau kepahitan segala macam. Enggak, belum tentu saudaraku. Tetapi juga ada yang berasal dari pengaruh kuasa gelap. Nah, Roh Kudus yang bisa membedakan antara ini luka, ini kedagingan dia nih, kebiasaan buruk dia, emang orangnya seperti ini nih sifatnya, udah kayak berurat berakar, kayaknya susah kalau nggak bohong, ngomong bolak-balik. Itu udah daging. Kadang-kadang orang tuh yang namanya kedagingan kan bukan dilepaskan tapi disalibkan. Yang dilepaskan itu kalau ada kuasa gelap yang mengikat. Dan si kuasa gelap ini punya alas hak. Alas hak itu punya dasar, punya pintu masuk. Lewat apa saudara? Luka dan kedagingan. Jadi saudara perhatikan gini. Ketika pelayanan kelepasan saudara ya, iblisnya disuruh keluar. Dia kan bisa masuk karena ada luka, ada sifat daging kita. Katakan amin, saudara ngerti ya? Saudara. Waktu doa kita ngalami kelepasan, orang itu dilepaskan. Kalau orang ini tidak pernah mau menyembuhkan lukanya, tidak mau menyalibkan dagingnya, setan itu bisa ngundang 7 orang, 7 kali lipat masuk situ. Tambah jahat dia. Saudara bisa ngerti? Jadi namanya karena pelayanan kelepasan harus ada konseling yang mengarahkan dia untuk ketiga hal. Dia harus menjadi orang yang terus menerus hidupnya mencintai firman. Yang kedua adalah orang yang tiap hari mau masuk hadirat Tuhan. Yang ketiga dia harus tertanam di satu gereja supaya ada otoritas. Karena 3 otoritas ini gak bisa dipisah. Otoritas daripada firman yang mengubah saudaraku, ya kan, yang mengubah pola pikir sehingga dia tidak percaya lagi kepada kebohongan tapi kepada kebenaran. Nah, kebenaran ini bisa kuat bekerja karena ada Roh Kudus itu diaktifkan. Yang ketiga, karena dia berada dan tunduk di bawah otoritas gereja. Yang ketiga adalah saudara, ya, apa peranan Roh Kudus dalam kelepasan dan konseling? Dia tuh berperan untuk mengungkap segala tipe muslihat iblis. Katakan amin saudaraku. Ya, kita akan lihat di sini saudara, Yohanes 8 ayat 32. Ini ayat yang biasa kita suka baca. 1, 2, 3. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi banyak orang terikat karena mempercayai apa saudara? Dusta dan kebohongan. Saya ulangi lagi. Nah, Roh Kudus berperan menyingkapkan segala dusta dan kebohongan iblis yang kita percayai selama ini. Ya. Lalu menuntunnya kepada apa? Kebenaran firman Tuhan. Makanya pelayanan kelepasan dan konseling yang tidak melibatkan Roh Kudus tidak akan berhasil. Makanya di sini saudara, pelayanan jenis ini, pelayanan kelepasan dan konseling, itu membutuhkan orang-orang yang dipenuhi oleh apa? Kasih Kristus. Harus dengan kasih Kristus kan nasihat.
Yang kedua adalah memiliki apa? Kerendahan hati. Kepekaan dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kebenaran dan tunduk di bawah otoritas gereja. Katakan amin. Katakan amin. Nah, jadi saudaraku, inilah yang coba kita saudara mulai renungkan. Poin yang kedua yang saya mau bahas adalah begini saudaraku, tentang Roh Kudus. Ya, hanya orang yang diurapi Roh Kudus lah, ya, yang memiliki kuasa untuk melakukan pelayanan apa? Kelepasan dan konseling. Hanya orang diurapi. Dasar firmannya ada. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi saudaraku yang Kristus, ya kan? Kita melihat di sini, Yesus sendiri tidak memulai pelayanannya tanpa urapan Roh Kudus. Ya. Yesus sendiri dia mulai dengan apa? Pengurapan. Tanda pelayanan yang diurapi oleh Roh Kudus adalah pelayanan itu punya kuasa. Ada kuasa untuk melepaskan ikatan dosa dan kuasa gelap. Ada kuasa untuk mengusir apa? Roh-roh najis atau roh-roh jahat dengan otoritas nama Yesus. Ada kuasa untuk apa? Membangkitkan atau membangkitkan semangat atau memulihkan orang-orang yang luka dan putus asa. Jadi di sini saudara pentingnya ya kan, hanya orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Saya juga berpikir begini ya. Jangan berpikir terlalu jauh tentang materi ini saudaraku. Firman Tuhan hari ini bahwa aku harus jadi pelayan, harus jadi konselor, baru saya bisa pakai bahan ini. Enggak. Dalam kehidupan sehari-hari kita, saudara, kita berkomunikasi, berhubungan ya kan dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan sahabat. Saudara tahu, saudara, pelayanan kelepasan dan konseling itu gak bisa dilepaskan. Katakan amin. Karena ini kebutuhan. Kalau saudara punya roh nasihat, roh wahyu yang bisa mengungkap, karunia membedakan roh. Saya yakin hidup saudara gak perlu banyak di mimbar, saudaraku, untuk bisa dipakai Tuhan secara dahsyat. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara sudah menjadi saksi Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Ada banyak anak-anak muda. Kalau saudara sebagai anak muda, saudara bisa konseling, bisa melepaskan, mendoakan daripada sahabat-sahabat saudara. Ini yang saya rasa ini yang menjadi satu kebutuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini sangat menjadi. Nah, poin yang ketiga yang kita harus perhatikan dalam pelayanan kelepasan dan konseling. Perhatikan saudaraku. Karena yang kita kelepaskan itu kuasa gelap. Lalu waktu konseling kita sudah kita usir, kita sedang mau masukin saudara apa? Firman Tuhan dan Roh Tuhan. Sama kasih Tuhan ke dalam diri dia. Dan perhatikan di sini saudara. Saya tuh melihat begini. Dalam pelayanan saya mengenai kelepasan dan konseling. Ketika hati saya tidak dikuasai sepenuhnya dengan apa? Urapan kasih Tuhan. Atau lagi sedang kesel. Lagi sedang kesenggol nih perasaan. Lagi gak enak. Saya lihat setannya gak lari tuh. Konselingnya gak efektif tuh. Karena saudara, kekuatan dan kuasa orang Kristen tuh ada di mana? Dikasih. Ketika orang Kristen hatinya dipenuhi dengan kasih Allah. Pada saat itulah dia bisa menjadi hamba Allah. Yang akan melayani orang-orang yang terikat. Itu akan dilepaskan. Saudara, yang ketiga katakan amin. Orang-orang yang bingung, dikonseling dengan roh nasihat, roh hikmat. Maka dia hidupnya dia ngerti. Jalannya itu seperti apa. Ya, jadi pelayanan ini nggak bisa pelayanan kuasa. Kita nggak bisa dengan kita mau berpikir gini. Supaya orang ini tuh tahu dan orang itu nanti kasih tahu ke semua orang. Aku ini hamba Tuhan yang sakti. Sudah keluarin banyak setan di dalam badan dia. Itu gak bisa. Kalau saudara sudah punya pikiran dan rencana. Ya kan, untuk seperti itu. Setannya gak akan keluar dalam diri itu. Nah oleh karena itu yang ketiga.
Roh Kudus memberikan kasih Kristus ke dalam hati kita dalam pelayanan. Roma 8 ayat 26 katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roma 5 ayat 5 katakan, kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudara Kristus. Jadi ini penting. Karena apa? Karena setiap orang yang datang kepada kita untuk minta pelayanan kelepasan atau konseling. Biasanya orang mau konseling, itu gak bisa dilepaskan dengan pelepasan. Kalau orang minta pelayanan pelepasan, itu harus bisa konseling dia. Ini dua seperti mata uang gak bisa. Hanya kelepasan saja sudah tinggalin, gak bisa. Kalau orang minta konseling, itu ujungnya harus mengalami kelepasan. Nah, oleh karena itu pentingnya saudara saya, ya kan, minta lebih dulu, ya kan, supaya Roh Kudus mencurahkan kasih Allah, kasih Bapa ke dalam hati kita. Katakan amin saudara. Ya kan, kalau kita sudah punya nih, minta urapan roh kasih Bapa, apa yang terjadi? Nah, Roh Kudus akan bekerja begini saudara. Dia akan memberikan kita kata-kata hikmat yang lembut. Ya, dalam menanggapi waktu konseling itu. Kadang-kadang jujur saudara, waktu konseling itu kita sebagai konselor ya, itu bisa kesel loh, bisa jengkel loh sama orang yang ini. Kalau nggak punya kesabaran, nggak ada kasih, nggak akan pernah bisa berhasil. Saudaraku, kita harus lihat itu sebagai anak yang membutuhkan nasihat daripada orang tuanya. Ya itu perlu, nanti Roh Kudus akan bilang kasih kata-kata hikmat yang lembut untuk nanggapi dia. Yang kedua adalah ada aliran nanti. Belas kasihan Tuhan itu nyentuh hati dia. Saudaraku, memimpin kita dalam berdoa, dalam roh untuk mereka yang bahkan tidak tahu caranya berdoa. Nah yang keempat saudara, ini hal yang paling penting ya. Saudara bisa perhatikan, kalau saudara dan saya, kita melibatkan Roh Kudus dalam pelayanan kelepasan dan konseling atau konseling dan kelepasan. Apa yang terjadi? Roh Kudus akan bekerja, saudaraku, melakukan apa? Pemulihannya secara total. Saudaraku, pelayanan pelepasan konseling bukan hanya menghentikan seseorang dari serangan iblis, tetapi juga membangun kembali hidup orang itu sesuai dengan rencana Allah. Coba lihat saudara, Yesaya 61 ayat 1 dan ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kita melompat ke ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka akan membangun apa? Reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. Tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Katakan amin saudara. Jadi seorang konselor, ya kan saudara, bukan cuma ngalami supaya dia lepas. Saya sudah kasih nasihat sudah. Tetapi saudara harus bisa mengharapkan jauh lebih itu. Karena pelayanan konseling adalah untuk apa saudara? Membangun kembali reruntuhan. Hidup yang sudah hancur. Hidup masa lalunya sudah buruk. Karena dia konseling sama saudara. Dilayani oleh saudara. Saudara sedang meletakkan satu fondasi dasar buat kehidupannya. Sehingga nanti Tuhan akan membangun bersama dengan dia kehidupannya. Yang ngerti katakan amin. Jadi saudara, setelah orang itu dilepaskan, maka Roh Kudus akan mengisi kembali ruangan kosong itu. Dengan firman, dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, dengan segala pemulihan. Lalu Roh Kudus akan membimbing hidupnya, saudaraku, dalam seluruh kebenaran. Lalu Tuhan pulihkan gambar dirinya yang rusak, ya kan? Dan memberikan satu identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Saudara diberkati dengan pesan ini, amin. Ya, jadi ini penting sekali, saudara yang kasih Yesus, ya kan? Saudara kita sebagai orang Kristen harus berdoa dan berkata, ya kan?
Tuhan pakai aku untuk bisa melayani. Pelayanan pribadi. Pelayanan pribadi. Ini namanya pelayanan pribadi. Pelayanan untuk apa? Konseling. Dan pelepasan. Katakan amin. Jangan melayani dengan kekuatan sendiri. Belajar peka kepada Roh Kudus. Berdoa sebelum melayani. Selama melayani dan sesudah melayani. Jangan terpaku pada metode tertentu. Ya, buka pikirannya, buka hatinya, siapkan atmosfer roh. Bangun karakter yang seimbang, ya. Kuasa dan kasih, ya kan? Roh Kudus bukan hanya bicara tentang manifestasi, tapi bicara juga tentang kelembutan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama saudaraku. Roh Allah yang Hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari saudara siapkan hatinya, kita akan makan perjamuan kudus yuk. Mari kita tundukkan hati kita berdoa saudaraku. Ya Roh Kudus, Engkau yang tahu isi hati kami. Ya Roh Kudus, Engkau yang berkuasa untuk melepaskan dan memulihkan setiap yang hidup kami. Ya Roh Kudus, kami butuh Engkau hari ini Tuhan. Kami sepakat berdoa. Pakai kami Tuhan untuk pelayanan pribadi ini Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Curahkanlah kasih Bapa ke dalam hati kami oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kami, maka hidup kami dipenuhi dengan kasih daripada Bapa. Biarlah Engkau penuhi kami dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa membedakan ya Tuhan, mengasihi, membebaskan dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu. Pakai setiap kami ya Bapa untuk menjadi alat pemulihan, kesembuhan di tengah orang-orang sekitar kami yang terluka, yang terikat. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, pakai kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus.
Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhanku. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.